terkait bangun desa Notokuto. Alhamdulillah saya memang politisi sudah 3 periode menjadi DPRD dan tahu anggaran, tahu bagaimana menjadikan kemakmuran desa atau daerah atau kabupaten yang berangkatnya dari BPD. Dulu itu angan-angan bagi saya pada saat saya menjadi ketua BPD, angan-angan untuk bisa membangun desa Notokuto, tapi hanya slogan. Karena apa? Karena di desa tidak ada anggaran, hanya berupa bantuan bangunan. Nah, dengan adanya sekarang sudah ada anggaran, slogan ini bukan hanya sekedar slogan, tapi bisa dibuktikan, bisa dipraktekkan karena desa sudah punya anggaran dari ADD dan PKD. Maka dari anggaran itulah bisa digunakan untuk kepentingan bangun dan untuk meningkatkan perekonomian desa, sehingga desa punya PADES, pendapatan asli desa. Ini miniatur kabupaten, di mana desa sudah punya BPD yang hampir sama kalau di Sidoarjo atau kabupaten itu DPRD, punya ADD yaitu anggaran, dan PKD sama seperti di kabupaten punya APBD, punya BUMDes sama kalau di kabupaten punya BUMD. Maka selayaknya kita membangun desa itu sudah bisa dengan adanya BPD, ADD, PKD itu, dan aset desa juga ada, bisa menghasilkan pendapatan asli desa. Kalau sudah bisa mendapatkan pendapatan asli desa, maka perekonomian desa itu sudah akan terbangun, sehingga selanjutnya dalam rangka untuk memakmurkan kabupaten maka kita harus menata kota. Nah, penataan kota itu kalau desanya sudah makmur, sudah mandiri, lebih gampang, tidak semrawut. Untuk apa menata kota? Menghadirkan investor. Kalau tertata bagus, kemudian banyak wisatawan atau orang yang berkunjung ke Sidoarjo, menikmati kuliner Sidoarjo, menikmati keindahan Sidoarjo dan sebagainya, maka di situ ada tercipta perekonomian, perputaran uang juga banyak, maka endingnya pendapatan asli daerah meningkat. Nah, apa yang menjadi keinginan saya target membangun desa Notokuto? Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang ini juga bisa dipenuhi semua kebutuhan masyarakat, sekolah gratis, kemudian ibu-ibu juga merasa daya belinya tinggi dan sebagainya, itu jalan juga sudah mulus, kemudian juga tidak banjir, sampah juga tidak semrawut dan sebagainya. Kuncinya pendapatan harus lebih besar daripada kebutuhan. Nah, sementara ini ya lebih besar daripada itu yang pendapatannya kecil daripada kebutuhannya, lebih besar kebutuhannya. Maka kita harus membalik pendapatan dengan cara apa? Menutup kebocoran-kebocoran pendapatan yang mungkin ada di pajak retribusi parkir, retribusi pasar, kemudian pajak restoran, itu banyak kebocoran, pajak reklame, itu kita tutup semua. BPAD, PIMP kita tutupi, artinya supaya tidak bocor. Di samping itu kita membuat sentra-sentra perekonomian baru dengan menata, sehingga muncullah pendapatan asli daerah dengan adanya sentra ekonomi itu. PKL kita tata dengan baik sehingga muncul pendapatan asli daerah, dan juga untuk meningkatkan perekonomian di sekitar situ. Sebagaimana kita lihat PKL kita tidak tertata dan pemerintah seakan-akan membiarkan kondisi itu berlangsung lama, termasuk di lingkar timur yang seharusnya muncul sentra ekonomi, banyak ruko, seharusnya mal-mal dibangun di sana. Nah, itu menimbulkan PAD karena ada pajak IMP, BPATB, kemudian pajak-pajak makan dan liburan, ada retribusi parkir juga kalau sudah tercipta perekonomian. Nah, jangankan menciptakan sentral perekonomian yang sudah ada saja dimangkrakkan. Maka itu kita hidupkan supaya sentral ekonomi. Kita membentuk lagi lingkar barat yang saat ini juga sudah harusnya tidak sekedar dibiarkan segitu saja, sehingga membuat macet, maka dibentuk sentra baru sehingga ada pemekaran perluasan wilayah perekonomian baru.